Halo semuanya, di sini kami dari kelompok yang akan memaparkan tentang manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Siti Sabrina yang telah memberikan tugas terhadap kami. Kami akan memperkenalkan diri, yang terutama saya adalah Sugara sebagai moderator dan penyaji pertama. Perkenalkan, saya Triindra Stuti sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Fauzia sebagai penyaji ketiga. Perkenalkan, nama saya Raifa Zalianti, saya sebagai penyaji keempat. Perkenalkan, nama saya Muklisata sebagai penyaji kelima. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan serta karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. Baiklah, itu mengenai tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, penyaji kedua akan memaparkan tentang tujuan manajemen sumber daya manusia. Pada penyaji kedua dipersilahkan. Baiklah, saya sebagai penyaji kedua akan memaparkan mengenai tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan umum manajemen sumber daya manusia adalah mengoptimalkan produktivitas semua pekerja dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, produktivitas diartikan sebagai hasil produksi ataupun output sebuah perusahaan barang maupun jasa terhadap sebuah proses yang meliputi manusia, modal, bahan-bahan, serta energi. Selain itu, terdapat 4 tujuan manajemen sumber daya manusia. Antara lain, yang pertama ada tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi ataupun perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua ada tujuan organisasional. Dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga ada tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan yang terakhir ada tujuan individual. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota yang hendak mencapai tujuan melalui aktivitasnya dalam organisasi. Baiklah, penyaji kedua telah memaparkan tentang tujuan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, penyaji ketiga akan memaparkan tentang peranan sumber daya manusia. Kepada penyaji ketiga dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan manajemen sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia, terdapat beberapa peranan penting di antaranya adalah 1. Peran administrasi manajemen sumber daya manusia. 2. Peran operasional manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga, peran strategis manajemen sumber daya manusia. Baiklah, penyaji ketiga telah memaparkan tentang peranan sumber daya manusia. Selanjutnya, penyaji keempat akan memaparkan komponen sumber daya manusia. Kepada penyaji keempat dipersilahkan. Selanjutnya ada komponen-komponen manajemen sumber daya manusia. Tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan menjadi 3, mencakup yang pertama ada pengusaha, yaitu setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan tergantung dari laba yang dicapai perusahaan. Lalu yang kedua, ada karyawan. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, karyawan diartikan sebagai penjual jasa, yaitu pikiran dan tenaga. Terakhir, ada pemimpin ataupun manajer, yaitu orang yang menggunakan wewenang untuk mengarahkan memerintah, mengontrol orang lain, serta yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilaksanakan bawahannya. Penyaji keempat telah memaparkan tentang komponen sumber daya manusia. Selanjutnya, penyaji kelima akan memaparkan tentang sasaran sumber daya manusia. Kepada penyaji kelima dipersilahkan. Baiklah, saya penyaji kelima akan memaparkan tentang sasaran manajemen sumber daya manusia.
Sasaran manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada sasaran perusahaan. Sasaran perusahaan merupakan sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Yang kedua ada sasaran fungsional. Sasaran fungsional merupakan tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada sasaran sosial. Sasaran sosial merupakan tanggung jawab perusahaan secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya bagi organisasi atau perusahaan. Yang keempat ada sasaran pribadi karyawan. Sasaran pribadi karyawan merupakan para karyawan mencapai tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan tersebut mendorong kontribusi individu bagi organisasi. Dan yang kelima ada investor. Investor merupakan pihak yang termasuk dalam kelompok pihak investor seperti pemegang saham atau penyandang dana. Yang keenam ada mitra strategis. Mitra strategis merupakan pihak yang termasuk dalam kelompok pihak mitra strategis seperti pemasok, konsultan, pekerja mandiri, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pelanggan. Pelanggan merupakan pihak yang termasuk dalam kelompok pihak pelanggan seperti penyalur, agen, pembeli akhir, dan lain-lain. Baiklah, penyaji kelima telah memaparkan tentang sasaran sumber daya manusia. Selanjutnya, penyaji kedua akan memaparkan tentang aktivitas dalam sumber daya manusia. Kepada penyaji kedua, dipersilahkan. Selanjutnya, saya sebagai penyaji kedua akan memaparkan kembali mengenai aktivitas dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk mencapai sasarannya, Departemen Sumber Daya Manusia membantu para manajer memperoleh, mengembangkan, memanfaatkan, mengevaluasi, dan mempertahankan jumlah dan hak karyawan. Bila sasaran ini dipenuhi, maka tujuan manajemen sumber daya manusia dicapai melalui orang yang memberikan andil atas strategi perusahaan dan tujuan efektivitas dan efisiensi menyeluruh. Oleh karena itu, para eksekutif sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting dalam memediasi perusahaan lokal maupun global. Adapun dua macam aktivitas manajemen perusahaan yaitu yang pertama, kunci aktivitas sumber daya manusia merupakan tindakan yang diambil untuk memberikan dan mempertahankan gugus kerja yang memadai bagi perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab atas aktivitas manajemen sumber daya manusia berada pada pundak masing-masing manajer. Bila manajer di seluruh perusahaan tidak menerima tanggung jawab ini, maka aktivitas sumber daya manusia hanya bisa dilakukan oleh sebagian atau bahkan tidak sama sekali. Untuk mencapai sasaran tersebut, manajemen sumber daya manusia haruslah terdiri dari aktivitas yang saling berkaitan. Lebih lanjutnya dikatakan bahwa aktivitas sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan dan analisis sumber daya manusia. Aktivitas perencanaan ini dilakukan untuk mengantisipasi kekuatan yang akan mempengaruhi pasokan dan permintaan akan tenaga kerja. Sedangkan aktivitas analisis dan penilaian selektivitas SDM juga penting dilakukan sebagai bagian dari menjaga daya saing organisasi. Yang kedua ada kesetaraan kesempatan bekerja. Kepatuhan pada hukum dan peraturan kesetaraan kesempatan bekerja mempengaruhi aktivitas sumber daya manusia lainnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen sumber daya manusia. Contohnya, perencanaan sumber daya manusia harus memastikan bahwa sumber tenaga kerja yang bervariasi untuk memenuhi jumlah tenaga kerja yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan. Selain itu, pada saat perekrutan, seleksi, dan pelatihan, semua manajer harus mengerti peraturan ini. Yang ketiga ada perekrutan. Sasaran perekrutan adalah untuk menyediakan pasokan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dengan mengerti apa yang dilakukan oleh tenaga kerja, analisis pekerjaan adalah dasar fungsi perekrutan.
Dari sini, uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dapat dipersiapkan untuk proses perekrutan. Proses seleksi sangatlah menekankan pada pemilihan orang yang memenuhi kriteria persyaratan untuk mengisi lowongan pekerjaan. Yang keempat ada pengembangan sumber daya manusia. Pekerjaan pasti berevolusi dan berubah, karena itu diperlukan pelatihan yang berkesinambungan untuk tanggap pada perubahan teknologi. Pengembangan semua tenaga kerja termasuk pengawas dan manajer diperlukan untuk menyiapkan organisasi menghadap tantangan ke depan. Yang kelima ada kompensasi dan keuntungan. Kompensasi diberikan pada tenaga kerja yang melakukan kerja organisasi seperti pembayaran, intensif, dan keuntungan. Perusahaan harus mengembangkan dan selalu memperbaiki sistem upah dan gaji. Program intensif seperti pembagian keuntungan dan penghargaan atas produktivitas semakin banyak dilakukan. Yang keenam ada kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja fisik secara mental adalah hal yang utama. Occupational Safety and Health Act atau OSHA atau Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah membuat organisasi lebih tanggap atas isu kesehatan dan keselamatan. Pertimbangan tradisional atas keselamatan kerja terfokus pada mengurangi ataupun menghapuskan kecelakaan kerja. Dan yang terakhir ada hubungan tenaga kerja dan buruh atau manajemen. Hak-hak tenaga kerja harus diperhatikan, tidak peduli apakah ada atau tidak adanya serikat tenaga kerja. Komunikasi dan pembaharuan kebijakan serta peraturan sumber daya manusia sangat penting untuk dikembangkan sehingga manajer dan tenaga kerja tahu apa yang akan diharapkan dari mereka. Baiklah, itu merupakan pemaparan tentang manajemen sumber daya manusia. Kesimpulannya ialah manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses pelaksanaan, kegiatan, pengadaan, pelatihan dan pengembangan, pemberian, kompensasi, dan beberapa hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Tujuan umumnya adalah untuk mengoptimalkan produktivitas semua pekerjaan dalam sebuah organisasi. Sekian pemaparan kami tentang manajemen sumber daya manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat berguna bagi para pendengar. Terima kasih.